Eropa dia produksi pesawat, ya. Nah kalau Amerika dia produksi, produksi senjata, ya, produksi roket. Nah ini kalau satu roket atau satu nuklir ditukar sama beras, itu kira-kira berapa ton beras? Nah, jadi produk ekonomi kita itu masih konvensional, masih produk apa? Beras, ya. Kemudian kita bisa juga peternakan. Paling tinggi paling di industri pertambangan, ya. Ada emas kita punya, habis itu kita punya timah, nikel. Kita ada juga industri berat, ya, yang diproduksi oleh Pindad, ya, BUMN kita, senjata ada, ya, tank, tapi nilai tukarnya yang beli dengan negara sekitar ASEAN aja. Itu satu problem. Jadi ada yang bertanya kenapa pendapatan kita rendah, karena kemampuan negara kita rendah dalam membayar gaji pekerja pegawai. Karena kita APBN kita itu hanya sebesar 3.000 triliun, ya. Bandingkan dengan misalnya Jepang itu punya 14.000 triliun. Nah teman-teman, karena kita nggak punya produk teknologi, kita gagal membangun industri pesawat, ya. Kemarin kan tadi bikin industri pesawat. Kalau kita punya itu kan, itu punya nilai tukar ekonomi yang tinggi. Jual 10 pesawat udah bisa gratisin pendidikan, ya kan? Kalau sekarang apa yang kita jual? Nggak ada yang kita jual. Rata-rata kita impor beras, impor bawang, bahkan impor peniti. Kita nggak bisa impor peniti. Impor campur, bahkan campur kita impor, bayangin, ya. Kita nggak punya kemampuan memproduksi ekonomi yang bagus. Nah, teman-teman, persoalan lain adalah sekali lagi ekonomi memang Indonesia tidak mendorong kesetaraan. Nah, tadi satu aspek nilai ekonomi negara kita rendah, tapi ada yang mengatakan ini lebih daripada manajemen, ya, sistem sumber alokasi sumber daya alam dan alokasi kekayaan negara yang tidak benar. Pendapatan kita di sektor pertambangan misalnya, ya, gas, ya, kemudian emas, timah, nikel, ya, ditambah dengan sektor-sektor lain yang katakanlah ekonomi yang sifatnya konsumtif manufaktur, ya, ada kita punya. Nah, produksi kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, tapi yang kita bisa andalkan itu batu bara, emas. Nah, harusnya pendapatan sektor itu untuk kemudian dimanfaatkan, kita harus nasionalisasi aset kita atau membangun bargaining dengan perusahaan-perusahaan asing. Misalnya Freeport yang dikuasai oleh Amerika, ya. Sekarang katanya pada 20% dikuasai oleh Indonesia. Harusnya kita negosiasi lebih banyak lagi yang kita dapat. Nah, nanti kita bisa biayai pendidikan kita. Intinya teman-teman, bahwa sekarang ekonomi kita hanya bisa membiayai kehidupan para ini, yang 1% tadi, membiayai pejabat-pejabat kita. Jadi mulai dari presiden, menteri, legislatif, eksekutif, dengan pejabat-pejabat di level birokrasi, ya, bupati, wali kota, ekonomi kita baru bisa membiayai mereka secara layak. Jadi pejabat-pejabat itu nggak ada yang miskin. Kalau di sini ada yang anak pejabat, orang tua kalian nggak miskin, kalian juga nggak miskin. Yang miskin itu adalah 70% orang Indonesia yang nggak punya akses terhadap kekuasaan, bukan pejabat, ya, bukan menteri. Nah itu yang susah. Harusnya kalau negara itu maju, negara disebut maju karena dia bisa membangun sistem yang bisa mengakomodasi semua orang, bukan cuma 1%. Jadi di Jepang misalnya, saya tinggal di Jepang selama 9 tahun, hampir 90% orang di sana tercover oleh sistem, dan tidak ada lagi pandangan yang rasis bahwa saya babu karena kerja di restoran, cuci piring, saya kerja di kantor sebagai bankir, ya. Nggak ada. Malah bankir-bankir di sana itu naik kereta api. Orang di Jepang itu semakin dia pejabat, dia sembunyikan dirinya. Kalau dia udah masuk ke ruang publik, dia akan sama dengan orang lain. Kalau di Indonesia, makin pejabat, makin belagu,
makin sinting, ya kan? Iya, pejabat-pejabat kalian begitu. Makin dikawal dengan patwal. Benar-benar kacau negara kalian. Jadi saya malu jadi orang Indonesia dengan sistem seperti sekarang. Karena saya pernah di negara lain, jadi saya tahu bagaimana orang dihargai tanpa harus jadi pejabat. Jadi orang dihargai itu bukan karena dia jadi pejabat, tapi karena dia manusia. Tiap hari nyuci piring di restoran itu dihargai di sana. Orang di sini kalau tiap hari nyuci piring di restoran dihargai nggak? Dianggap rendah. Nah, itu karena cara. Nasionalisme kayak gitu. Karena kamu di Indonesia, ya, kamu harus hormati aturan Indonesia, ya kan? Tapi juga Indonesia ini mesti memfasilitasi kita sesuai dengan apa yang kita berikan. Apa yang kita berikan Indonesia, tenaga kita, ya kan? Kita ini kan kita kerja kan, memberikan untuk negara kita kan? Ya kita kerja, memberikan keringat untuk Indonesia ini kerja itu berat. Negara harus mengembalikan kepada kita dalam bentuk apa pendapatan yang layak, gitu. Supaya kita bisa bayar pajak, gitu ya. Ya itu di sini bisa ada keluarga. Ya. Tapi kan keluarga itu cuma ikatan-ikatan yang sifatnya biologis, ya. Kita nggak bisa tolak, ya. Nah tentu yang lebih penting adalah tadi bagaimana membiayai semua kebutuhan kita secara pribadi maupun keluarga kita, ya kan? Ini teorinya berat, tapi kalau kalian suka baca buku, nanti ada punya kemampuan menulis yang bagus, kamu bisa lanjut ke sekolah di luar negeri, bahkan tinggal di sana. Ya. Sekali lagi, luar negeri itu sistemnya udah bagus, ya. Ada kelemahan-kelemahan nggak bisa dihindari, itu biasa. Yang sempurna cuma di surga, ya enggak? Betul. Iya. Kalian udah pernah ke surga? Saya udah pernah. Surga itu sempurna, memang perfect, ya. Nah, dunia selagi di dunia, di negara maju pun itu nggak akan mungkin sempurna. Ya. Pasti ada rasisme, pasti ada apa surat-suratan, ya. Tapi semua serba 5 menit. Tapi yakinlah di Indonesia pasti lebih hancur, ya, daripada negara yang udah maju. Di Indonesia kalian pasti dibuat susah oleh negara ini, selagi negara ini nggak perlu. Apakah kalian yang mencintai Indonesia? Dicinta. Kita cinta sama Indonesia. Nah, masalahnya Indonesia nggak cinta sama kita. Nah, itu dia, ya nggak? Nah, jadi teman-teman, kita perlu mencintai Indonesia dengan cara apa? Cara mengubah sistem. Kita mau ngobrolin tentang Indonesia tadi, itu bukan berarti kita nggak cinta Indonesia, justru karena kita cinta, ya. Makanya kita harus ubah sistemnya supaya kita betah, ya kan? Kalau ada, ini sederhana ya, kalau kita punya rumah kita berantakan, ya kan? Dan berantakannya bukan karena orang lain, kita sendiri yang buang sampah, malas bersih-bersih, malas beres-beres. Rumahnya ditinggalin atau diberesin? Beresin dulu, ya. Nanti kalau udah bagus baru kita jual, ya kan? Ya kan? Kalau kita jual beli yang baru, yang lebih bagus. Nah, itu ya. Jadi cara berpikirnya mesti bagaimana mengubah Indonesia agar nyaman, ya, secara ekonomi. Kalau kita lihat kemarin program-program ekonomi dari calon presiden, coba ada yang masih ingat ya? Kemarin kan setiap presiden itu kampanye pasti program yang ditulis ekonomi. Ada beberapa sektor tentunya. Ada sektor penegakan hukum, hubungan luar negeri, ya kan? Ada sektor ada sektor pendidikan, ya. Tapi ini semua terkait. Sisanya itu adalah persoalan ekonomi yang terkait dengan persoalan ekonomi. Ada namanya ekonomi biru. Bagaimana
memaksimalkan potensi laut kita. Ya. Ada namanya ekonomi hijau. Bagaimana ekonomi ini harus ramah lingkungan. Ya. Terus bagaimana ada namanya ekonomi digital. Bagaimana memanfaatkan era digital hari ini sebagai potensi ekonomi. Ada namanya ekonomi sumber daya manusia. Tadi pendidikan ya, pendidikan, sains, dan teknologi, produk-produk inovatif. Nah, jadi presiden semua kampanyenya ke sana. Nah, kalau sekedar kampanye, saya juga bisa. Anda juga bisa. Tapi yang perlu adalah apa? Kerja nyata, how to change, how to transform. Ya, ngomong-ngomong ya. Kalau oke gas, ya, aja joget-joget aja, gasnya hilang, ya kan? Gimana, ya kan? Nah, teman-teman, jadi kayak gitu ya. Ekonomi selalu berkaitan dengan bagaimana kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi kita belajar sejarah ekonomi itu supaya kita ngerti. Di zaman Orde Baru, mengapa Orde Baru gagal? Kata Andri Nur Cahyanto, karena ekonominya itu sangat kronisme, ya. Ekonominya itu sangat kronisme, atau hanya menguntungkan segelintir elit dan pejabat yang ada di sekitaran Soeharto waktu itu. Ini kata Andri Nur Cahyanto. Terus apa yang membuat ekonomi pasca Soeharto atau ekonomi reformasi hari ini gagal? Ya karena kita gagal mendorong sumber daya manusia yang bisa melahirkan teknologi-teknologi, yang bisa melahirkan produk-produk ekonomi yang kompetitif bukan hanya dalam diri kita, tapi juga di luar negeri. Ya, salah satunya. Ya. Ekonomi kita juga gagal karena kita gagal mengalokasikan atau mendistribusikan atau membagi-bagi rata hasil kekayaan di negeri. Kemudian juga karena kita gagal memanfaatkan kekayaan yang kita punya atau uang yang kita punya sebagai modal untuk mencari nilai ekonomi baru. Ya, kemarin kan maksudnya IKN itu ingin digunakan sebagai ruang ekonomi baru oleh pemerintah. Sebenarnya itu maksudnya. Tapi apakah akan sukses? Nah itu tadi. Kita butuh pemerintah betul-betul membuat kebijakan yang benar-benar bertanggung jawab. Ya, kalau IKN udah dibikin, jangan sampai makan, misalnya gitu ya. Kemudian pekerja-pekerja seperti kalian, calon-calon pekerja produktif seperti kalian, itu setelah kalian sarjana akan kemana? Ya kan? Lapangan kerjanya udah dibuat belum sama pemerintah? Karena nanti kalian akan bergerak di berbagai macam sektor negara, sektor swasta, atau sektor masyarakat sipil. Negara persiapkan ya kerjaan. Kemudian income-nya udah layak ya? Ya. Nah, kalau belum, berarti ada program besar di kalangan di pemerintah. Pemerintah tidak bisa memberikan sebuah jaminan ya masa depan bagi rakyatnya. Kamu apa namanya? Banyak coba. Banyak. Apa yang kemudian dari potensi ekonomi Indonesia hari ini yang kira-kira bisa dikembangkan? Seperti ini. Apa yang kemudian dari potensi ekonomi hari ini yang bisa dikembangkan? Karena Indonesia sekali lagi sangat bergantung kepada kalian nantinya yang akan masuk dalam pasar tenaga kerja. Apa kira-kira yang bisa dikembangkan dan apa yang harus kamu lakukan misalnya? Kondisi ekonomi yang saya dikembangkan dari Indonesia saat itu yang pertama pastinya bagian pertaniannya Pak, dari beras, cabai, bawang dan lain-lain Pak. Dan
Tapi pertanian pertanian di Indonesia ini sangat kurang apa? Karena cabai sekarang sangat mahal, bawang juga mahal sekarang. Kenapa cabai bawang dan murah? Karena petani dia tahu cara ngolah. Jadi petani ini mengirim barang itu secara sedang hasil itu. Beras itu langsung dikirim ke pedasa. Dan ini dikirimnya cuma tiba bukan di mana pun di Indonesia. Jadi Indonesia ini nanti diimpor berasnya dari luar Pak. Jadi itu bukan data. Ya, nah teman-teman, ini mungkin kalian harus lebih tajam melihat ya. Indonesia mayoritas penduduk itu kan petani, ya kan? Atau orang yang bergerak di sektor agraris. Tapi pertanian kita itu kacau. Negara yang memfasilitasi sektor pertanian agar bergerak maksimal dari hulu ke hilir. Jadi di negara maju di Eropa ya katakanlah di Italia misalnya, di Jepang misalnya, petani itu kaya-kaya, lebih kaya dari pegawai negeri. Petaninya, nelayannya, kemudian peternaknya itu lebih kaya dari pegawai negeri. Nah, itu karena mereka bukan hanya memiliki teknologi dalam bekerja, tapi udah ada rantai pasok produk mereka dari hulu ke hilir. Dan pemerintah mendukung dengan harga-harga yang bagus. Nah, Indonesia gimana? Sektor pangan kita, petani itu nggak dikembangkan. Makanya nggak ada yang mau jadi petani karena gaji pendapatan dari sektor pertanian itu gaji gabah murah, ya. Cabai murah, bawang murah, ya. Garam murah. Nggak ada yang mau petani, nggak ada yang beternak. Sapi ya, juga diimpor. Jadi sapi diimpor, bawang diimpor, ya. Apalagi garam pun diimpor, ya. Bayangin. Jadi pemerintah tidak mengutamakan ekonomi rakyat, tidak memfasilitasi agar rakyat itu bertani dengan bagus. Harga gabahnya, harga hasil pertaniannya, peternakannya mesti mahal harusnya, ya. Karena itu kebutuhan petani harus mahal sebenarnya. Jangan murah. Yang mahal itu ya barang-barang produk-produk yang harusnya murah itu produk-produk teknologi harusnya. Ini kebalik, ya, di Indonesia. Yang mahal produk-produk mewah, ya kan? Murah produk-produk pertanian. Tapi mahal dan murah juga kan berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan kan murah. Di negara maju kalau udah pendapatan tinggi 20 juta 30 juta ke atas, kita pasti menganggap semua barang nggak mahal. Nah, teman-teman, cabai aja itu belum bisa dikelola oleh negara ini dengan bagus sampai menjadi katakanlah cabai lokal yang punya kualitas produk industri ya misalnya. Beras masih kita impor. Garam ya tadi. Habis itu sapi ya. Itu sapi rata-rata kita impor dari Australia. Ini ada rencana dari India. Nah, intinya sektor pertanian kita, sektor lapisan bawah itu yang kemudian tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Padahal itu adalah sumber ekonomi kita. Sumber ekonomi kita ini ibaratnya itu mata air kita. Kalau nggak dikelola dengan bagus, pasti kacau sampai ke atas. Nah, sekarang pilihan kalian adalah nanti kalian jawab di critical review. Kalian harus bikin review untuk topik perbedaan kita. Kalian jawab nanti kenapa, ya, mengapa pemerintah mengimpor produk
yang sebenarnya harusnya difasilitasi pertumbuhannya, ya, ketahanannya di dalam negeri. Mengapa pemerintah masih mengimpor beras, mengimpor garam, mengimpor sapi, mengimpor bawang, dan pelakunya itu adalah partai politik? Mengapa?